Shalom teman-teman Gerakan Pemuda GPIB. Kembali lagi di SPP Sunday pada hari Minggu 9 Juni 2024. Teman-teman pemuda, sebelum kita membaca firman Tuhan dan renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan dan berkat-Mu kepada kami hingga saat ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau maksudkan di dalam firman-Mu. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Teman-teman pemuda, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasal yang ke-39, ayat yang pertama sampai dengan 10. Yang menyatakan, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu memujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Teman-teman pemuda, judul dari renungan kita pada hari ini ialah Berani Menolak Yang Tidak Benar. Pernahkah saudara diperhadapkan dengan pilihan dan godaan yang dapat menjerumuskan saudara ke jalan yang tidak benar? Pilihan apa yang saudara ambil? Mengambil jalan keliru itu, atau dengan berani menolak godaan? Dalam bacaan hari ini, kita menjumpai kisah inspiratif Yusuf. Hidup menghadapkannya pada pilihan untuk setia atau mengorbankan keyakinannya. Kala itu, Yusuf pada tingkatan tertentu memiliki kewenangan di rumah Potifar. Lalu, datang godaan dari istri Potifar yang mencoba merayunya. Kita dapat berasumsi bahwa Yusuf sadar akan konsekuensi yang mungkin timbul jika menolak rayuan perempuan itu. Namun, Yusuf dengan tegas menolak mengkhianati tuannya dan memegang teguh keyakinannya akan kebenaran. Kisah Yusuf memberi kita pelajaran penting mengenai integritas dan keberanian. Hal-hal yang menyimpang secara moral serta nilai-nilai kebenaran yang kita yakini harus ditolak. Sebagai individu muda yang menjalani dunia yang penuh dengan berbagai godaan dan tantangan, kita dapat belajar dari komitmen Yusuf. Dalam hidup ini, kita dituntut untuk taat dan setia pada kebenaran dan kebaikan, bahkan ketika hal itu mungkin sulit atau merupakan suatu pilihan yang tidak populer. Godaan untuk memilih jalan yang salah selalu ada di lingkungan pergaulan, pekerjaan, dan bahkan pelayanan. Integritas dan komitmen kita untuk teguh mewujudkan kebenaran sering ditantang dan diuji. Mari kita merenungkan dan dikuatkan oleh kisah Yusuf untuk selalu memilih bertindak baik dan benar. Walau dihadapkan pada pilihan sulit dan dilematis, dengan melakukan hal ini kita tidak hanya menghormati Tuhan, tetapi juga memberikan contoh atau teladan bagi orang lain, sehingga kehidupan kita akan terus merealisasikan komitmen kita untuk melakukan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Demikian pembacaan renungan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan, berkatilah agar kami berani menolak godaan untuk mengikuti jalan yang tidak benar dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Amin. Rekan-rekan pemuda, pembacaan Alkitab dan renungan kita pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa di SBP Sunday minggu depan. Shalom.